Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa belajar kembali di e-learning LKC TV. Kali ini kita akan belajar biologi. Kira-kira tema apa yang akan kita pelajari? Untuk itu marilah kita simak tayangan berikut ini. Kurang 20 menit lagi nih. Lebih baik makan kurma dulu. Namanya apa? Ini roti enak. Sunahnya seperti itu. Namanya apa manfaatnya kurma? Apa ya? Nah, pasti kalian sudah bisa menebak bukan tema apa yang akan kita pelajari kali ini? Ya, benar. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Berdasarkan tayangan tadi, kenapa kita dianjurkan berbuka puasa dengan kurma terlebih dahulu? Kenapa bukan dengan nasi atau roti? Untuk bisa menjawabnya, mari kita pelajari terlebih dahulu nutrisi dalam makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Nutrisi pada makanan atau zat-zat yang terkandung dalam makanan ada 5 macam. Kita bisa lihat di samping ini. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, mari kita ulas secara singkat satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, kentang, umbi-umbian, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi setelah karbohidrat. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai jaringan pelindung bagi organ-organ tubuh dari benturan dan membantu penyerapan vitamin-vitamin tertentu, misalnya vitamin A, D, E, dan K. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah daging, susu, minyak, telur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu protein. Protein merupakan sumber energi setelah karbohidrat dan lemak. Protein juga sebagai zat pembangun, seperti membentuk sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang telah rusak. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Berbeda dengan karbohidrat, lemak, dan protein yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, namun vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang kecil sehingga disebut sebagai mikronutrien. Vitamin ini berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme tubuh, sedangkan vitamin berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Vitamin dan mineral dapat kita temukan pada sebagian besar makanan, mulai dari daging, kacang-kacangan, hingga sayur dan buah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pencernaan makanan pada manusia. Perlu kita garis bawahi bahwa proses pencernaan bertujuan untuk memecah makromolekul atau molekul besar menjadi mikromolekul atau molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Agar dapat lebih memahami proses ini, marilah kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Proses pencernaan makanan dimulai dari organ mulut. Di sini terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim petialin dalam air liur atau saliva. Makanan yang terpotong-potong dan bercampur dengan saliva disebut bolus. Bolus selanjutnya masuk ke dalam esofagus. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas bolus agar masuk ke dalam lambung. Di lambung juga terjadi gerakan peristaltik. Di sini terjadi pencernaan protein oleh enzim pepsin dan renin. Selain itu, kelenjar lambung juga menghasilkan asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri pada makanan.
Selanjutnya adalah kerja pankreas, hati, dan kantong empedu. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sedangkan hati menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak. Bolus yang telah dicerna di lambung disebut sebagai thymus. Thymus akan masuk ke dalam duodenum usus halus. Kemudian thymus dicerna oleh enzim-enzim pencernaan dari pankreas dan empedu yang tersimpan dalam kantong empedu. Enzim-enzim dari pankreas akan memecah makromolekul lemak, protein, dan karbohidrat menjadi mikromolekul. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Protein dipecah menjadi asam amino, serta karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Mikromolekul tersebut selanjutnya masuk ke dalam jejunum dan ileum usus halus. Usus halus memiliki banyak jonjot usus yang disebut villi. Struktur ini berfungsi memperluas permukaan penyerapan mikromolekul. Mikromolekul yang terserap akan masuk ke pembuluh darah, lalu darah mendistribusikannya ke seluruh organ tubuh. Serat, air, dan sel-sel mati yang tidak terserap usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air. Di sini juga terdapat bakteri pembusuk makanan. Sisa makanan berupa feses akan dibawa ke rektum. Selanjutnya, feses akan dikeluarkan melalui anus. Proses pencernaan makanan ini berlangsung sekitar 24 hingga 72 jam, tergantung dari jenis makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi kenapa kita dianjurkan berbuka puasa dengan kurma terlebih dahulu? Kenapa bukan dengan nasi atau roti? Ternyata kurma mengandung karbohidrat sederhana berupa glukosa, sedangkan nasi dan roti mengandung karbohidrat kompleks yaitu amilum. Ingat, makromolekul berupa amilum harus dipecah oleh enzim terlebih dahulu hingga menjadi glukosa agar bisa diserap oleh tubuh. Jadi, kurma akan lebih mudah dicerna daripada nasi atau roti. Nah, karena kurma lebih mudah dicerna, maka kurma dapat menyediakan energi dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan nasi atau roti. Selain itu, kurma memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Zat besi merupakan mineral yang membentuk enzim dan berperan membentuk energi dalam sel. Kurma juga mengandung serat. Apa itu serat? Serat berfungsi merangsang gerakan peristaltik pada usus sehingga kita terhindar dari penyakit sembelit. Masya Allah, ternyata banyak ya manfaat kurma bagi kesehatan. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pencernaan, kita dapat lebih memahami bahwa apa yang kita konsumsi mempengaruhi seluruh sistem dalam tubuh. Oleh sebab itu, marilah kita makan makanan yang baik seperti firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Al-Baqarah ayat 168. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian para santri LKC yang ada di rumah, carilah makanan-makanan yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu jelaskan manfaatnya bagi tubuh kita. Cari sebanyak-banyaknya dan kirim jawaban kalian pada link berikut.